Ya oke. Halo? Bu. Halo. Nah, bisa kita mulai ya? Suara Ibu terdengar? Kenceng. Iya Bu, ya. Suara Ibu sudah terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Hari ini kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah, Ya, Bu. Ibu harap ya, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan sinyal bagus. Ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat Ibu semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik Bu, baik. Alhamdulillah baik semua. Ibu izin berbagi layar dulu ya Nak ya. Yang belum presensi silahkan lakukan presensi terlebih dahulu. Link presensinya sudah Ibu kirim di Google Classroom kita.
Sapri, bagus sinyalnya Sapri. Sudah tampil? Layar Ibu sudah tampil? Belum. Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Ya, tunggu sebentar ya, Nak, ya. Proses mungkin sama Ibu sudah tampil. Ya, Sudah. Udah. oh sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah terlihat jelas ya, Nak ya? Ya, kita pada Sudah, pertemuan Bu. kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi sebagaimana sudah Ibu infokan pada pertemuan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang drama ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu semoga pembelajaran ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, Nak ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks persuasi, yaitu di mana nanti kita akan membahas struktur dan ciri teks persuasi. Jangan lupa, Ibu ingatkan lagi, ya, silahkan di Google Classroom. Sudah hari ini. Ibu sudah hadir semua. Sebelum kita mulai, ada kata bijak dari Abigail Adam. Pembelajaran tidak didapat dengan kebulatan, harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi itu maksud pembelajaran sebelumnya, walaupun dan pembelajaran hari ini ya tidak didapat dengan kebetulan ya. Pembelajaran itu membutuhkan proses dan perjuangan dari kalian, ya harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Ya, semangat untuk belajar hari ini anak ya. Semangat. Semangat, Bu. Masih pagi harus. Ya, semangat. Oh ya, apalagi pagi-pagi ini harus konsentrasi. Ibu cek konsentrasinya dulu boleh? Masih konsentrasi kan? Masih. Masih, Bu. Masih, ya bagus. Ibu cek dulu konsentrasinya. Ayo kita atur dulu konsentrasinya sebelum pembelajaran dimulai. Ikuti gerakan Ibu, perhatikan gerakan Ibu ya. Ya, kameranya boleh dibuka. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Bisa nampak gerakan Ibu, Nak? Bisa, Bu. Nampak, Bu. Ayo kameranya buka sama-sama. Kita fokuskan konsentrasi kita dulu. Bagus.
Ibu terdengar? Nah, mari sama-sama kita menyanyi biar fokus ya. 1, 3. Mari, Marina. Marina menari. Ayo kita dengarkan dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Nah, sekarang kalian yang melakukan gerakan, ibu yang nyanyikan. Ayo. Marina. Marina. Marina menari. Menari, menari. Nah, di atas menara. Nah, menari. Nah, ayo menari. Kameranya mana? Buka kameranya. Menari. Kita gerakan menari. Menari. Marina menara. Nah, ada yang salah? Marina menari di atas menara. Marina menari. Nah, bisa konsentrasi ya? Nah, ada siapa yang salah tadi? Siapa yang salah gerakannya? Marina. Nah, gerakan fokus. Sudah. Gerakan menari seperti apa? Kameranya mana, Nak? Ya, sekali lagi. Marina menara di atas Marina Marina menari di atas menara. Bisa mungkin kan sudah semangat fokus hari ini ya. Kemudian kan kompetensi dasar pembelajaran konsentrasi hari ini adalah mengelah struktur dan kebahasaan teks persuasi, cara pertimbangan tentang berbagai permasalahan dan berbagai permasalahan aktual, yaitu di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kompetensi yang pertama, mengidentifikasi struktur teks persuasi tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator kedua, mengidentifikasi ciri kebahasan teks persuasi tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Ketiga, menganalisis struktur. Nah, nanti kegiatan kita akan menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Itulah indikator pencapaian kompetensi pada materi pembelajaran deskripsi untuk pertemuan hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita belajar nanti, kamu diharapkan mencapai tujuan ini, ya, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran quantum teaching learning mampu. Jadi kita dituntut nanti untuk
mampu mengidentifikasi, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, video ini juga sudah Ibu kirimkan di Google Classroom kamu ya. Nanti seandainya ada kendala, kamu boleh saksikan lagi di Google Classroom-nya. Video Ibu nah? Video Ibu sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah, Bu. Udah, Bu. Teman-teman tahu bahwa dia akan datang ke teman-teman yang rajin dan kompeten. Kita bisa belajar darinya. Apa itu? Harus teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat cukup ya. Sekarang bisa tentang Ya, saya Bu. Chandra. Ya. Tentang virus corona. Iya, Bu. Tentang virus corona, Bu. Ya, bagus. Ya, Tentang virus corona, Bu. Tentang virus corona, Bu. Masih.
Anjuran menghindari kerumunan, Bu. Ibunya nggak dengar. Anjuran menghindari kerumunan. Dan tidak lupa membawa persediaan pembersih. Ditunggu dulu ya, sepertinya Bu Alnanya keluar ini. Sinyalnya kurang kuat ya. Ya, Ya, Bu. ditunggu dulu ya. Terima kasih. Ya, Bu. Oh, ini Bu Iya, Alna sudah iya, masuk Bu. lagi ya. Ya, Bu, sama-sama. Ya, Bu, iya. Terkendala sinyal. Ya. Tiba-tiba terlempar. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi berisi tentang apa, Nak? Berisi tentang virus corona, Bu. Ya, tentang virus corona. Ya, Tentang virus corona. Tentang virus corona. Tentang anjuran menghindari kerumunan, Bu. Iya, Bu. Aduh. Nama anak ya sering oh, ya. Nanti ya kalau Ya, Bu. sudah keluar lagi. Jadi Ya, Bu. kan ya beberapa sudah disebutkan oleh teman lagi berisi tentang untuk menghindari menghindari Bu. Lah, keluar lagi. Ya, Bu.
Aduh, nggak apa-apa nak ya, ada gangguan sedikit. Kemudian suara ibu sudah dengar jelas? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Tak ada buram Ya. Bu suaranya Bu. Jadi dapat kita simpulkan dari video ini, dari video yang sudah kita saksikan tadi, sudah disebutkan teman-teman bahwa video itu menayangkan ya anjuran untuk ya usaha kita supaya terhindar dari COVID-19 ya. Ada di sana, mari kita mencuci tangan, kemudian mari kita jauhi kerumunan, pakailah masker misalnya, lain sebagainya. Nah itu dari video tadi sudah ada berisi anjuran-anjuran ya, anjuran. Nah, dari video tadi bisa yang sudah baca buku tadi yang bisa dulu eksplorasi dulu. Tadi nggak kedengeran. Mendengar suara ibu dulu. Ya. Kalau sekarang kedengeran. Ada baca buku dengan apa itu teks persuasi dulu? Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isunya juru bicara vaksinasi. Persuasi itu apa dulu? Apa, Bu? Dulu dengar suara ibu dulu. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Sudah baca buku di mana? Teks persuasi teks yang isinya berupa Ya. ajakan atau pembacanya untuk melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Ya, bagus. Teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan. Ibu yakin kalian sudah baca buku tadi malam. Nah, pasti sudah ada baca buku definisi tentang teks. Itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah teks yang berisi ajakan atau uji. Bisa baca-baca lagi. Jika nanti seandainya ada penjelasan buku kurang jelas, bisa kirimkan di Google Classroom kamu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke struktur teks persuasi. Bahwa struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pengenalan isu. Pengenalan isu maksudnya adalah pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar penulisan teks persuasi itu. Jadi video tadi isunya corona melanda Indonesia, isunya ya. Rangkaian argumen. Argumen itu adalah pendapat ya. Jadi rangkaian argumen itu maksudnya adalah sejumlah pendapat yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelum. Jadi misalnya isunya melanda Indonesia, kemudian argumennya adalah ya pendapat-pendapat yang terkait dengan virus corona itu maksudnya. Kemudian ajakan-ajakan seperti tadi ada ajakan ini ajakan ini merupakan inti dari teks yang mendorong agar melakukan sesuatu yang sudah kita tadi
masker ke rumah, jaga tangan itu ajakan menegakkan fakta dan ajakan sebelumnya yang sudah dipaparkan, jadi menegakkan kembali aku ajakan tadi ya. Kemudian kemarin instruktur teks persuasi ini juga sudah diberitahukan di kemudian bahasa. Sebelum kita lanjutkan, tanya instruktur teks persuasi tanya. Masih dengar Ibu? Patah-patah, Bu. Ya, Bu. Lucu kali orangnya. Suara Ibu agak lama ya sampai. Masih mendengar suara Ibu kan? Ya, kalau ngomong jangan lupa mic-nya dihidupkan lagi. Masih mendengar suara Ibu? Halo? Siswa Ibu masih mendengar suara Ibu? Pertanyaan Ibu mau dijawab kalau masih mendengar? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Pelan lagi. Ya. Ada pertanyaan? Masih, Bu. Ada pertanyaan, Nak? Tidak. Nah, kalau tidak Tidak kita ada, Bu. lanjutkan ke aspek kebahasaan teks persuasi. Ya, aspek kebahasaan ini pun kita kelompokkan, golongkan menjadi 4. Yang pertama ada namanya bujukan atau ajakan. Bujukan, kemudian ada ajakan. Nah, ini maksud Ibu keluar, Bu. Ditunggu lagi ya Mas ya. Ini Bu Alnanya kasihan, ini sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ditunggu ya, jangan keluar dulu. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama. Iya, Bu. Ibu terlempar lagi. Ring.
Nah, kita lanjutkan lagi. Bisa. Bisa, Ya, Bu. ini aspek kebahasan teks persuasi. Ibu, layar ibu masih, ibu masih bagikan ya, screen ya, masih tampil di HP kalian. Oke, Bu. Masih tampil. Ibu berbagi layar tadi masih tampil. Bu, berisik, Bu. Aduh, nggak. Bu berbagi lagi, Bu kira tadi masih tetap screen. Tidak, sudah tampak? Sudah tampak di HP kalian? Ya. Sudah, Bu. Tadi kalian tadi udah sampai penjelasan Ibu tentang aspek kebahasaan persuasi. Lempar, Bu. Bisa dipahami? Atau Ibu ulangi? Tadi Ibu kira Ibu masih presentasi, ternyata tidak. Ibu ulangi ya, aspek kebahasaan teks persuasi. Yang pertama itu ada namanya bujukan, ajakan, ya seperti kata mari, ayo, lakukan, hindari, baiknya, seharusnya, jangan, dan lain-lain. Kemudian pendapat atau opini adalah kalimat opini atau pendapat yang dikemukakan oleh satu individu tertentu. Ya, kemudian fakta. Nih, dan untuk mengajak orang kita harus sesuai dengan fakta-fakta. Sebentar, nak Ibu pindah tempat bentar. Ya. Kemudian yang keempat, konjungsi. Ya, adalah kata penghubung yang sering yang dipakai dalam teks persuasi seperti kata agar, supaya, untuk, hingga, maka, sehingga, sampai-sampai, dan lainnya. Ada pertanyaan mengenai aspek kebahasaan teks persuasi? Tidak, Bu. Ya, cukup jelas? Tidak, Bu. Ya. Wah. Ya, kalau cukup jelas, kita lanjutkan pada contoh teks persuasi yang sudah Ibu tautkan di Google kamu. Ya, nanti seandainya Ibu terkendala, contoh-contohnya kamu bisa bacakan sendiri ya, Nak ya. Contoh teks persuasi dalam bentuk lain. Ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, contoh teks persuasi. Kamu bisa buka di Google Classroom kamu nanti. Nah, ini virus tentang virus corona. Ini contoh teks persuasi. Nah, contoh lengkapnya sesuai dengan strukturnya. Judulnya waspada bencana alam di kawasan cincin api. Pengenalan isunya, Indonesia terletak di tengah-tengah zamrud katulistiwa yang memberikan banyak kelebihan. Ini contohnya, kamu bisa baca sendiri nanti di Google Classroom ya. Nih, nanti kamu baca sendiri di Google Classroom-nya. Ada pertanyaan, Nak? Sebelum kita Tidak, Bu. lanjut kepada Tidak. berikutnya.
tidak? Nah, sekarang kalau tidak, sekarang kamu berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, diskusikanlah tentang struktur kebahasaan teks persuasi yang teksnya sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan di WA grup kamu. Kemudian kamu tentukan ciri kebahasaannya. Enak ya? Ada pertanyaan sebelum mengerjakan tugas? Tidak. Nanti kalau terkendala, kalau dalam mengerjakan tugas ada pertanyaan, boleh tanyakan Ibu lewat Google Classroom atau WA Group, boleh juga langsung ke Google Meet ini ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas berkelompok itu. Ya, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Paham perintahnya, Nak? Paham, Bu. Kamu Ya, silakan berdiskusi melalui grup WA group yang sudah Ibu tunggu 20 menit lagi ya. Iya, Bu. Kalau ada kendala sinyal, boleh ajukan pertanyaan. Bergabung kembali. Kemudian jika ada pertanyaannya yang kurang paham atau kesulitan dalam menjawab soal, tanyakan lagi sama Ibu. Ayo berdiskusi melalui WA Group. Mohon yang ini matiin putih pengen. Sembari mengerjakan, nanti jika kamu tunjukkan wakilnya untuk menyampaikan hasil diskusinya ya.
Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, lanjutkan kalau belum. Kalau ada kendala dalam tugas, jangan sungkan-sungkan, tanyakan langsung ke Ibu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu, sudah. Iya, Bu. Maaf, Bu, kurang keras, Bu. Soalnya. Nah, ya. Sudah, Chandra? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bacakan hasil diskusi kita. Ya, hasil diskusi kamu berdasarkan kelompok tadi. Nah, kelompok 1. Silakan Anissa bacakan hasil diskusinya, Anak, ke depan. Iya, Bu. Anissa? Sudah, Bu. Sudah selesai, Nak? Kelompok Anissa sudah selesai? Sudah selesai. Ya, bagus. Boleh bacakan hasil diskusinya. Ayo teman-teman yang lain, mari kita saksikan. Ini adalah penampilan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi mereka. Boleh, Nisa bacakan hasil diskusinya. Kameranya bisa hidupkan. Apa terkendala sinyal? Ya, Bacakan. bacakan hasil diskusinya, Nisa. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini jadi perwakilan kelompok saya yang akan membacakan struktur teks persuasi. Tuh, mengenalkan itu. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan mutasi virus COVID-19 E4K sudah terdeteksi masuk ke Indonesia. Rangkaian argumen. Itu dengan cara mencegah penularan virus corona. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak 2 meter. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas.
Yang keenam, disinfektan benda. Yang ketujuh, segera mandi dan ganti pakaian serta berlebih. Yang kedelapan, ikut vaksinasi. Dan yang kesembilan, perhatikan ventilasi udara. Ajakan-ajakan. Langkah-langkah untuk mencegah corona tetap tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara mengikuti 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Penegasan kembali. Karena itu, seluruh ahli dunia bukan bahwa meski seorang sudah divaksin, protokol kesehatan harus ditegakkan. Itu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, aspek kebahasaannya dulu Nisa. Teks kebahasaannya belum ya, Bu? Ya, kalau nomor 1 nak ya. Ya, Bu. Aspek kebahasaan, teks persuasi dari Ciri, ya Bu. Ciri kebahasaan. Teks persuasi. Cirinya, 1. Bujukan atau ajakan. Bukti kebahasaan. Seluruh ahli dunia, meski seseorang sudah divaksin, protokol kesehatan harus tetap 2. Saling jaga. Yang kedua, dapat vaksinasi juga berperan penting bagi mereka yang rentan terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, fakta. Ahli menemukan bahwa mutasi M484K ada di dalam varian COVID-19 B1351 dan P1 varian B1351 pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan dan varian P1 terdeteksi pertama kali di Brasil. Yang keempat, kata teknis. Pusat panduan terbaru tentang pemakaian masker untuk mencegah penularan virus corona. Yang kelima, konjungsi kausalitas. Sebagian negara telah melakukan vaksinasi untuk meringankan gejala jika sewaktu-waktu terinfeksi COVID-19. Yang keenam, kata kerja mental. Untuk menghindari diri dari virus corona adalah tidak berada di kerumunan atau tempat ramai. Dan yang ketujuh, kata perujukan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC AS mengeluarkan panduan terbaru tentang pemakaian masker untuk mencegah penularan virus corona. Oke, tadi. Terima kasih, Bu. Ya, penampilan dari kelompok 1, aplaus dulu, tangan kerja 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Yang mewakili kelompok 2, siapa? Kelompok 2 bisa mendengar suara Ibu, kelompok 2. Bisa. Ya, boleh dulu. Dulu, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Iya. Yang pertama tentang pengenalan isunya itu juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan mutasi virus COVID-19 E484K sudah terdeteksi masuk ke Indonesia. Ia
satu kasus, kata Nadia kepada kompas.com Senin 5/4/2021. Yang kedua itu rangkaian argumen. Rangkaian argumennya mutasi E484K disebut jauh lebih menular, mengandung virus jika Anda berhubungan dekat dengan orang yang batu atau bersin, Anda bisa menghirup droplet itu, termasuk virus corona jika orang positif COVID-19. Tulis WHO dalam keterangannya di dalam situs resmi. Yang ketiga itu ajakan-ajakan. Ajakannya ingat yang sudah dikasih fungsi kunci itu mari ingat ayo dan lain. Terima kasih. Ya, bagus. Undangan untuk kelompok 2. Jadi sudah dibacakan hasil kelompoknya. Nah, dari hasil kelompok itu sudah ada 2 pendapat tentang struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi pada teks yang berjudul virus corona bermutasi. Ini 9 cara untuk mengatasinya. Ya, dari pernyataan kedua kelompok itu, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya, nak? Mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi dari kerja kelompok kita hari ini? Ya, Chandra, boleh Chandra? Lulu, siapa bisa? Ya udah Isan aja. Nggak usah Lulu aja, aku kurang kedengaran, Lu. Ya, Chandra terkendala sinyal, boleh Lulu wakilkan teman-temannya untuk menyimpulkan ciri kebahasaan dan struktur teks persuasi pada teks yang sudah Ibu bagikan tadi. Kesimpulannya adalah anjuran untuk menghindari kerumunan. Anjuran untuk menghindari kerumunan. Ya, lanjut. Apa lagi, Chandra? Dan jangan lupa membawa alat kebersihan dan jaga jarak antar lain. Ya, bagus. Tepuk tangan Ya, dulu itu untuk tadi. Chandra. Ya, terima kasih Chandra. Nah, ya masih semangat nak ya, masih semangat belajar. Ya, Bu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam teks virus corona bermutasi 9 cara mengatasinya. Di sana ada beberapa struktur teksnya, ada pengenalan isu, bukan ajakan dan konjungsi. Kemudian ada bahasa yang sudah disebutkan tadi oleh teman kamu. Di sana ada ciri khusus teks persuasi adalah ada kata ajakan yang seperti mari mencuci tangan sebagainya. Nah, pertanyaan untuk pembelajaran hari ini, nak?
Halo? Halo, Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Iya. Ada pertanyaan hari ini? Sudah cukup jelas? Sepertinya tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak, Bu. Sudah lumayan jelas. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi kalau Bang sudah membacakan hasil diskusinya tadi, ya, kemudian hasil tulisan kamu, diskusi kamu tadi, kamu kirimkan lagi melalui Google Classroom ya. Ya, hasil tulisannya nanti dituliskan lagi melalui Google Classroom. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita hari ini siswa-siswa Ibu Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat. Ayo mari kita rayakan dulu bahwa pembelajaran hari ini kita bisa laksanakan dengan penuh semangat. Kita sudah memberikan yang terbaik, sudah konsentrasi yang baik untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo semuanya buka kameranya. Bisa lihat Ibu? Ayo kamera. Sukses. Ada Ibu terlempar lagi ya. Halo? Masih dengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Nah, alhamdulillah siswa-siswa Ibu sudah mengikuti pembelajaran dengan ceria dan semangat. Mari kita rayakan keberhasilan pembelajaran hari ini dengan dancing aku, kamu, dan kita. Bisa dengar suara Ibu, nak? Ayo, buka. Ayo, ikuti Ibu. Iya, Bu. Nah, buka kameranya Sandra. Teman-teman yang lain ikuti Ibu ya. Aku ya tangannya di sini. Tangannya di sini, ayo. Tangannya di sini. Nah, tangan di sini nanti caranya seperti ini. Aku, kamu bilang nih. Aku hebat. 3 kali ya. Aku hebat. Aku hebat. Aku hebat. Ada teman sampingnya. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Kita hebat. Kita hebat. Kita hebat. Kita hebat. Kita hebat. Kita hebat. Yeay. Nah, ulangi sekali lagi. Tangannya di sini. Nah, aku ingat. Dengan aku, kamu, kita. Oke? 1, 2, 3. Nah, Aku 3 kali nak ya. Aku hebat. Aku hebat. Aku hebat. Ya, benar. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Teman kirinya. Kamu hebat. Di kamera bodoh. Kita hebat. Hebat. Kita hebat. Kita hebat. Yeay. Kita hebat. Terima kasih. Mantap. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini yang lebih bagus dengan semangat. Minggu depan akan membahas masih dalam materi teks persuasi ya, tapi minggu depan kita akan belajar menulis teks persuasi. Enak ya? Ya, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini.
Sebelum Bu tutup, ada pertanyaan atau untuk pembelajaran berikutnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Pertemuan berikutnya hari apa, Bu? Tidak jelas ya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas Tidak, tentang Bu. cara menulis persuasi. Aduh, terputus lagi. Halo? Masih mendengar suara Ibu, Nak? Masih, Bu. Oh, masih. Ya, jadi Ibu tampilan dengan Anda terputus. Ya, jadi setelah sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Tidak, Bu. Aduh, yang lain. Udah selesai belum, Bu? Ada.
Aduh. Halo Bu Yosi. Aduh, saya terlempar terus. Bu Yosi. Halo Bu Yosi. Halo. Bu Yosi. Udah selesai ya Uni? Matiin dulu ya.